Yang berikutnya, yang ketiga, Allah mensifati Al-Quran dengan kitab keberkahan. Kitab keberkahan. Dan siapa yang mengisi hari-harinya dengan Al-Quran, maka keberkahan tersebut akan meliputinya. Hidupnya berkah, rumahnya berkah, istrinya berkah, anak-anak berkah, pekerjaannya berkah. Kalau dia sering baca Al-Quran dan sering belajar Al-Quran. Karena Al-Quran kitab keberkahan. Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran adalah kami turunkan kepada engkau wahai Rasulullah, mubarakun, kitab yang penuh berkah, yaitu bawa banyak kebaikan. Ya, ada orang hidup sederhana tapi berkah. Dia tidak kaya raya tapi seadanya tapi berkah. Waktunya berkah, bisa untuk kebaikan, dia bisa jenguk orang tuanya, dia sudah punya waktu untuk anak istrinya, dia punya waktu untuk ibadah dirinya sendiri, untuk sholat malam, untuk puasa. Ada orang duit banyak nggak berkah, pusing, mikir, pelit. Duit banyak tapi pelit. Bos tapi dia nggak bisa ngatur dirinya. Dia bos, owner, tapi dia terjebak dengan kegiatannya, sehingga dia nggak bisa jenguk orang tuanya, nggak bisa jenguk ini. Ya. Yang satunya duit sedikit seadanya tapi bisa jenguk orang tua, bisa ketemu kakak adik, bisa senyum-senyum dengan teman-teman di masjid. Hidup berkah. Makanya jangan lupa kita masukkan keberkahan dalam rumah kita. Baca Al-Quran. Suruh istri baca Quran. Sayang, jangan lihat Shopee terus. Jangan lihat apa? Belanja terus. Baca Quran, baca Quran. Baca Quran. Tegur anak istri suruh baca Al-Quran. Ayo kita baca Al-Quran bareng. Kita ini sibuk sampai nggak sempat baca Quran. Pulang ke rumah lihat HP lagi, lihat berita lagi, berita dibaca nggak pernah habis-habis. Saya tanya sama antum, berita tentang ijazah sudah selesai belum? Belum. Seri 1, seri 2, seri 30, mungkin sampai seri 100. Kalau kita mau ikuti habis umur kita. Kamu bahagia dari mana? Nonton jengkel, mangkal ya. Coba kita habiskan baca Quran, bahagia. Bahagia. Kita ini masalah, kita tidak kurang baca Quran di rumah. Gimana rumah berkah sementara kitab keberkahan tidak kita baca? Sebab kebahagiaan kita campakkan, kita cari kebahagiaan dengan lihat medsos. Gimana bahagia? Allah berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Dan inilah kitab kami turunkan. Menurunkannya mubarakun, kitab penuh dengan keberkahan. Akhi, indah baca Al-Quran. Lihat istri baca Quran senang banget. Kalau lihat istri lihat film Korea jengkel banget. Lihat istri baca Quran, Masya Allah. Jadi kelihatan lebih manis, lebih cantik dia baca Quran. Habis sholat dia berzikir baca Quran. Masya Allah, kita pulang kantor, istri lagi baca Quran. Luar biasa. Bahagia tidak? Bahagia. Lihat anak-anak baca Quran, bahagia luar biasa. Anak baca Quran, buka Quran sendiri. Luar biasa, bahagianya luar biasa. Al-Quran itu kitab kebahagiaan. Kitab penuh berkah. Maka jangan hilangkan keberkahan dari rumah kita. Ini udah beli Quran banyak, cuma dipajang. Aplikasi Quran ada 5, tapi nggak pernah dibaca. Buat apa? Yang penting dibaca, bukan banyak aplikasi. Jadi kita harus bikin program. Sehari harus baca Quran. Mau tidak mau, paksakan diri. Paksakan diri. Kalau tidak baca Quran, hati ini kering. Hati kering tidak bakalan bahagia. Saya sering sampaikan, saya ini ustadz, tiap hari baca buku agama, mau tafsir, mau apa. Tapi kalau tidak baca Quran, sempit hati saya. Padahal yang saya baca juga urusan agama. Bagaimana dengan antum yang tiap hari urusan dunia? Kemudian tidak, saya aja yang tiap hari baca agama, buku fikih, kayak akidah, kayak apa, kayak itu urusan agama semua. Tapi kalau tidak sempatin baca Quran, hati terasa kering. Bagaimana dengan yang bacaannya memang tentang duniawi, terus tidak nengok-nengok Al-Quran sama sekali. Gimana hati tidak kering? Pasti kering. Pasti kering. Pasti kering. Hati ini semakin lama semakin jauh dari Allah. Dibiarkan saja, la yakhlaq. Al-iman la yakhlaqu. Kata Nabi, iman itu semakin usang. Dibiarin aja usang dia, harus diperbaharui. Di antaranya dengan membaca Al-Quranul Karim. Baik.